Kasih memampukan kita melihat kebaikan sesama dengan teleskop, sedangkan benci selalu membuat kita menggunakan mikroskop untuk menilai kebaikan-kebaikan orang lain. Saudara, ungkapan ini menyimpan segudang referensi makna. Seseorang yang memiliki kasih dalam hatinya dan memiliki kasih kepada sesamanya, ia akan mampu melihat orang lain dengan pandangan-pandangan positif, serta memberi daya dorong bagi orang lain untuk terus hidup dan menjadi berkat bagi sesama. Betapapun orang itu sangat sederhana. Sebaliknya, benci membuat kita buta melihat kebaikan-kebaikan sesama kita. Dan karena benci, kita lebih cenderung untuk membesar-besarkan kekurangan dan kesalahan saudara kita yang lain. Jemaat Tuhan, kita sama-sama mengetahui bahwa hidup orang Kristen harus bisa mencerminkan kasih. Kasih itu tidak bisa hanya sekedar di mulut, tapi kasih itu harus real dan nyata. Bacaan ini jelas memperlihatkan bahwa Yesus Kristus memberi perintah untuk saling mengasihi. Setiap orang harus bisa memiliki kasih dalam dirinya. Suami istri harus bisa memelihara kasih dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga harus dapat berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah, berarti dia meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah ia terima dan ia alami. Dan itu seturut juga dan dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Saudara-saudara, melakukan kasih memang tidaklah semudah untuk mengatakan dan tidak seindah untuk mengucapkan. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Dalam teks Yunani hanya dipakai satu kata kasih, yaitu agape. Kasih Bapa kepada Yesus adalah kasih agape. Secara umum, agape itu dia merujuk pada kasih yang paling tinggi dan yang paling mulia. Dan kasih agape itulah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih agape adalah sifat inti Allah. Kasih Allah adalah kasih yang ditujukan kepada kita manusia. Kasih agape itu berhubungan dengan ketaatan dan komitmen dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah menaati Tuhan dan perintahnya demi kebaikan orang lain, bukan mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk diri sendiri. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki setiap rumah tangga Kristen yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah zaman dan situasi seperti sekarang ini, kecenderungan manusia hidup egois, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan seterusnya selalu kita temui dalam hidup. Kita bisa menyaksikan banyak terjadi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, yang kesemuanya membuat rumah tangga hancur karena tidak memiliki kasih. Kebanyakan suami istri kehilangan hati nurani untuk bisa berbuat baik, apalagi yang disebut dengan kasih. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan hidup yang kita hadapi. Saudara-saudara, sadar atau tidak, setuju atau tidak, Yesus memerintah kita untuk saling mengasihi,
lalu tinggal di dalam kasih-Nya. Suami istri harus bisa saling mengasihi dan tinggal bersama dalam mengekspresikan kasih itu seorang terhadap yang lain. Tuhan mengasihi kita, sebagaimana kita juga harus bisa mengasihi sesama. Allah mengaruniakan roh-Nya kepada setiap pasangan suami istri, supaya suami istri mampu untuk bisa melakukan kasih dalam hidup rumah tangga masing-masing. Allah memberi berkat bagi setiap pasangan suami istri untuk bisa saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan kita tadi, Yesus menjanjikan 4 berkat bagi orang yang sungguh-sungguh dia melakukan kasih. Yang pertama, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Itu kalau kamu melakukan kasih, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Sukacita dimaksud oleh Yesus adalah bukanlah sukacita dunia yang sifatnya sementara, tapi sukacita rohani yang kekal yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sukacita itu bersumber dari Allah dan merupakan buah dari Roh. Sukacita Tuhan akan ada pada setiap rumah tangga Kristen yang hidupnya saling mengasihi. Berkat yang kedua, kalau kamu melakukan kasih, maka kamu akan menjadi sahabatku dan bukan lagi hamba. Saudara, dalam tradisi Yahudi sangat gampang akan membedakan antara hamba dan sahabat. Seperti yang sudah kita ketahui, seorang hamba itu adalah orang yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Seorang hamba, dia tidak memiliki hak apa-apa, bahkan tidak berhak atas nyawanya. Dia juga tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, dan dia harus sungguh-sungguh mengabdi kepada tuannya. Sementara sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling mengerti akan pribadi kita. Bahkan seringkali seorang sahabat itu dia lebih mengerti pribadi kita dibanding orang tua atau saudara-saudara kita. Seorang sahabat juga dia mau berkorban untuk sahabatnya sendiri, bukan malah mengorbankan sahabatnya untuk kepentingannya. Yesus sendiri sebagai sahabat yang baik, dia tidak hanya mengajarkan bagaimana gambaran seorang sahabat yang baik, tapi dia lebih dahulu menunjukkan dan mempraktikkan bagaimana karakter seorang sahabat yang baik dan benar. Dia mengorbankan sungguh-sungguh nyawanya untuk kita atas kesalahan dan dosa yang kita buat. Itu berarti saudara-saudara, menjadi sahabat yang baik juga harus mau berkorban, harus bisa memiliki kesetiaan dan solidaritas yang tinggi terhadap sahabatnya. Seorang sahabat juga mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya yang lain, sama seperti Yesus yang memberitahukan segala sesuatu yang dia dengarkan dari Bapanya yang di surga. Saudara, suami istri harus bisa menjadi sahabat dalam menjalani hidup berumah tangga. Suami istri yang mau menjadi sahabat berarti dia mau berkorban apa saja demi istrinya atau demi suaminya. Dia tidak pernah memperhitungkan untung rugi menjadi istri atau suami bagi sang kekasih. Dia juga mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sang kekasih, lalu dia menaruh kepercayaan penuh kepada sang kekasih dalam hidup rumah tangga yang dijalani. Dia tidak akan mempermalukan sang kekasihnya dimanapun dia berada, dan dia akan selalu menciptakan damai bagi kehidupan rumah tangganya. Yang ketiga, jika kamu melakukan kasih, maka kamu akan dipanggil untuk melayani dia. Saudara, dalam seluruh
penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan, kita dilayakkan, kita dipilih, kita ditetapkan dan dipercayakan oleh Yesus untuk bisa melakukan perintahnya, menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Itu berarti suami istri sama-sama dipanggil untuk saling melayani dengan penuh kasih sayang tanpa melihat kekurangan dan juga keterbatasan pasangannya. Setiap kekurangan dan keterbatasan yang ada pada pasangan harus dijadikan sebagai alasan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap suami istri harus sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya kepada Kristus dalam hidup rumah tangga yang dijalani. Jangan pernah mempermalukan nama Tuhan dalam sikap dan tindakanmu yang tercela. Yang keempat, kalau kamu sungguh-sungguh melaksanakan kasih, maka kamu akan diberkati untuk memberkati. Saudara-saudara, Yesus mempercayakan hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, ia harus bisa hidup dalam kasih. Orang itu, dia kalau mau menjadi berkat, yang paling pertama dia harus memelihara kasih dalam hidup. Suami istri itu, kalau dia mau menjadi berkat dalam rumah tangga, maka yang paling utama kasih harus dia pelihara. Dan untuk bisa menjadi orang yang hidup dalam kasih, kita terlebih dahulu menerima kasih yang bersumber dari Allah. Artinya Allah yang bekerja. Dan setelah kita merasakan kasih Tuhan, maka kita bisa merasakan bagaimana indahnya kasih itu. Akan tetapi berkat dan kasih karunia yang kita terima itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tuhan ingin supaya memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Artinya keberadaan kita harus menjadi sukacita bagi sesama kita, dan menjadi berkat yang kita terima juga harus bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan kita. Disinilah saudara, nyata bahwa kasih itu adalah wujud nyata dari iman kita. Dia tidak hanya konsep atau dia tidak hanya sebatas perkataan. Setiap rumah tangga yang telah merasakan berkat dari Tuhan, dia harus bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan pernah menutup pintu berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar kita sedang menyengsarakan diri kita sendiri. Manusia itu selalu dikenal dari apa yang ia berikan daripada apa yang ia terima sepanjang hidup. Dan semakin banyak kontribusi positif yang diberikan seseorang kepada orang lain, semakin besar pula konsekuensi yang akan ia dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua telah memahami ajaran Yesus yang mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam kasih sebagai wujud iman kita. Ada 3 hal yang harus tinggal dalam diri manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mengasihi bukan karena kita dikasihi orang atau dikasihi sesama kita, tapi karena Allah telah mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi siapapun dia, bagaimana statusnya. Dan yang lebih luar biasa, kita harus mampu mengasihi meskipun orang lain membenci dan memusuhi kita. Mengasihi bukan supaya
kita kasihi memuji kita, tapi agar supaya mereka memuji Tuhan yang mengajari kita untuk saling mengasihi. Karena jika mengasihi agar mendapat pujian, maka Paulus katakan itu tidak ada artinya. Sekalipun kita mau membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, jika kita tidak memiliki kasih yang benar atau supaya dipuji oleh orang lain, maka sebenarnya semua itu tidak pernah akan ada artinya. Saudaraku, bagaimana wujud kasih yang benar yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga Kristen? Bagaimana cara kita mengekspresikan kasih itu dalam kehidupan rumah tangga Kristen? Jawabannya ada dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dengan demikian, saudara-saudara, sesuai dengan perintah Yesus dalam ayat 7, maka kita semua diharuskan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sikap inilah yang harus menjadi penerapan akan kasih kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20, dia katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, dia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka sebagai orang Kristen, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah hukum yang paling utama dalam ajaran Yesus. Dan hukum itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, maupun dalam keluarga kita. Sehingga melalui kasih yang nyata, maka nyata pula kita sudah tinggal di dalam kasih Allah. Karena orang yang tinggal di dalam kasih yang bersumber dari Allah, dia akan mendapatkan sukacita yang penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Ardi dan Lucy, mereka menunjukkan kasih mereka di hadapan Tuhan. Karena kasih inilah mereka akan berjanji untuk hidup setia satu dengan yang lain sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ardi dan Lucy, saya mau katakan seperti ini. Dalam menjalani hidup rumah tangga, suami istri harus saling melengkapi satu dengan yang lain, saling memahami, saling memaafkan terus-menerus, sama seperti bagaimana Tuhan terus-menerus mengasihi manusia. Inilah wujud nyata dari kasih ilahi dalam hubungan suami istri. Kasih antara suami dan istri harus selalu didasarkan akan kasih agape. Inilah bentuk relasi suami istri dalam Tuhan, yaitu relasi yang harus didasarkan kasih dan dibangun di dalam kasih. Biarlah saudara berdua dalam menjalani rumah tangga, Ardi dan Lucy akan selalu berucap, aku mengasihi kamu dengan tulus, karena aku tahu dan aku sungguh telah merasakan kasih Tuhan dalam hidupku. Selamat menghayati kasih Tuhan dalam hidup rumah tangga yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.